Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang esofagitis. Esofagitis adalah peradangan di lapisan esofagus atau kerongkongan, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Kondisi ini ditandai dengan sakit dan kesulitan saat menelan, serta perih di dada. Bila tidak ditangani, esofagitis dapat merusak jaringan esofagus sehingga menimbulkan luka atau penyempitan di kerongkongan. Esofagitis juga dapat menyebabkan penyakit Barrett's esophagus, yang akan meningkatkan risiko terjadinya kanker kerongkongan. Lama penyembuhan esofagitis tergantung pada penyebabnya dan daya tahan tubuh penderita. Penderita yang daya tahan tubuhnya baik umumnya bisa sembuh setelah menjalani pengobatan selama 2-4 minggu. Penyebab esofagitis, reflux atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada katup yang berfungsi menahan isi lambung agar tidak naik ke kerongkongan. Alergi. Kondisi ini disebabkan oleh reaksi alergi yang dipicu oleh makanan tertentu, seperti telur, susu, gandum, kacang kedelai, atau daging sapi. Selain makanan, reaksi alergi yang menyebabkan esofagitis juga dapat disebabkan oleh debu. Infeksi, bakteri, virus, atau jamur dapat menginfeksi jaringan esofagus. Infeksi lebih sering dialami oleh orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya penderita HIV, kanker, atau diabetes. Obat-obatan. Obat-obatan, seperti antibiotik atau obat pereda nyeri, dapat menyebabkan peradangan pada esofagus jika terlalu lama berada di kerongkongan. Selain itu, kebiasaan menelan obat tanpa air juga dapat memicu peradangan pada esofagus. Selain penyebab di atas, ada sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang lebih berisiko mengalami esofagitis, yaitu berusia lanjut, memiliki anggota keluarga yang menderita esofagitis, menderita penyakit alergi, seperti asma atau rinitis alergi, sering mengonsumsi makanan berlemak atau makan dalam porsi besar, mengonsumsi coklat, makanan dengan rasa mint, serta minuman berkafein atau beralkohol secara berlebihan, memiliki kebiasaan langsung tidur setelah makan, menderita berat badan berlebih, merokok. Gejala esofagitis yaitu sakit saat menelan, sulit menelan, rasa perih di dada atau biasanya terasa di belakang tulang dada saat makan, mual dan muntah, nyeri ulu hati atau heartburn, asam lambung terasa naik ke kerongkongan atau ke mulut atau regurgitasi. Pada anak-anak, esofagitis ditandai dengan kesulitan saat makan atau menelan ASI, dan gangguan pertumbuhan. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala di atas, terlebih jika gejala berlangsung selama beberapa hari dan tidak hilang meski telah mengonsumsi obat antasida yang dijual bebas, gejala cukup berat sampai menyebabkan kesulitan saat makan, gejala di atas disertai demam, sakit kepala, dan nyeri otot, timbul gejala nyeri dada yang berlangsung selama beberapa menit. Sakit di mulut atau kerongkongan saat makan, sesak napas atau nyeri dada muncul sesaat setelah makan, pernah mengalami nyeri dada atau menderita penyakit jantung, makanan seperti tersangkut di kerongkongan. Diagnosis esofagitis. Dokter akan menanyakan gejala yang dirasakan oleh pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Jika pasien diduga terserang esofagitis, dokter akan menjalankan beberapa pemeriksaan, yaitu endoskopi. Endoskopi bertujuan untuk melihat kondisi esofagus dengan memasukkan selang berkamera atau endoskop melalui mulut. Melalui prosedur ini, dokter juga dapat mengambil sampel jaringan di esofagus untuk diperiksa di laboratorium. Pemindaian. Tes pemindaian yang dilakukan adalah foto ronsen dengan bantuan zat pewarna khusus berbahan barium. Pada metode ini, dokter akan meminta pasien untuk menelan cairan barium sebelum melakukan pemindaian. Pengobatan esofagitis. Pengobatan esofagitis bertujuan untuk mengatasi penyebabnya, meredakan gejala, dan mencegah komplikasi. Tindakan yang dilakukan dokter antara lain: meresepkan obat penetral asam lambung, seperti antasida, omeprazol, atau lansoprazol, memberikan obat kortikosteroid, seperti fluticasone dan budesonid, meresepkan obat antibiotik, antivirus, atau anti jamur, tergantung pada jenis penyebab infeksi, memberikan obat anti alergi dan mengatur jenis makanan yang dikonsumsi, menjalankan prosedur bedah, untuk memperkuat katup antara lambung dan kerongkongan. Jika esofagitis sudah menimbulkan komplikasi dan membuat kerongkongan menyempit, dokter akan melakukan operasi untuk melebarkannya kembali. Tujuannya adalah agar makanan tidak tersangkut lagi saat ditelan. Komplikasi esofagitis yaitu penyempitan atau struktur esofagus, Barrett's esophagus, yaitu kerusakan pada dinding esofagus yang membuat seseorang lebih berisiko terserang kanker esofagus, luka dan perdarahan di dinding esofagus akibat makanan yang tersangkut.
Pencegahan esofagitis yaitu berhenti merokok, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, hindari mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, menurunkan berat badan, tidak langsung tiduran setelah makan atau minum obat. Meninggikan posisi kepala saat tidur, menelan obat dengan bantuan segelas air, makan sedikit demi sedikit dan mengunyahnya sampai lumat, mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang dapat meningkatkan asam lambung, seperti kopi, coklat, dan makanan dengan rasa mint. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.